Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu mengaruniakan kehidupan yang baik kepada kita saat kita bersandar dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menyatakan kasih setia dan kemurahan kepada kami. Kami akan mendengar dan menerima berita firman Allah. Singkapkan rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami memiliki pengertian-pengertian di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 18 ayat yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Di dalam perjalanan dan pengiringan kita kepada Tuhan, acap kali kita melihat, bahkan mungkin kita sendiri sering terjebak melayani hawa nafsu kita. Seringkali kita menganggap kitalah orang-orang yang paling solutif di dalam dunia ini. Tetapi tanpa sebuah tindakan atau perilaku yang bijak, justru itu akan menjadi senjata yang mematikan bagi kita sendiri. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ada orang-orang yang notabene memiliki sikap impulsif, yaitu mereka yang memberikan jawaban tanpa mengetahui, tanpa memikirkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, orang-orang yang begini adalah orang-orang yang memberikan hidupnya untuk mengejar, untuk mengikuti hawa nafsunya saja. Tanpa ada sebuah pengertian, tanpa ada sebuah pemahaman yang komprehensif, langsung memberikan respon, langsung memberikan jawaban. Memang betul, dunia hari ini, mereka menginginkan sebuah solusi yang cepat namun juga tepat. Tetapi solusi yang cepat dan tepat dan memberikan dampak yang positif itu harus dibarengi dengan pemahaman-pemahaman yang komprehensif dan harus dibarengi oleh pengertian-pengertian yang luas tentang kebenaran. Nah, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ada orang-orang tertentu sebelum mendengar pertanyaan sudah menjawab. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada orang belum mendengar tapi sudah memberi jawaban? Bukankah ini satu tindakan yang arogan? Sebuah tindakan yang tidak terhormat. Sebuah tindakan yang melebihi kapasitas diri sendiri. Alkitab sebut orang-orang yang demikian, itulah kebodohan dan kecelaannya. Untuk memberi jawaban, tentu dibutuhkan sebuah pertanyaan. Kalau ada jawaban tanpa pertanyaan, itu disebut sebagai sebuah kebodohan dan
kecelaan. Disinilah pentingnya kita mengikuti proses. Kita mengikuti rencana dan kehendak dari Tuhan. Kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh terlalu cepat mendahului waktunya Tuhan. Seolah-olah kita mendengar suara dari Tuhan secara sepihak, secara langsung. Ingat, bijaklah di dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan memberi jawab tanpa ada sebuah pertanyaan. Karena itu hanya mengindikasikan kebodohan dan kecelaan kita. Lalu bagaimana iman Kristen merespon hal ini? Belajar, tunduk, dan taatlah. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Maka kita akan menjadi manusia, anak-anak Tuhan yang solutif pada akhirnya. Bukan menjadi orang-orang yang impulsif, yang secara cepat berespon, tetapi pada akhirnya ada satu kefatalan yang mengakibatkan keburukan-keburukan dalam hidup kita ini. Jadilah anak Tuhan yang taat dan setia terhadap proses Tuhan. Lihatlah pembelaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.